Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Masuk kita pada Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Wa in khiftum alaitan fasawfa yughnikumullahu min fadlihi insya'a innallaha alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Jika Dia menghendaki, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tafsir ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu yang menyekutukan Allah dengan sesuatu najasun, najis, yakni kotor pada akidah dan amal mereka. Najis mana yang lebih berat daripada orang yang menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah, yang tidak dapat mendatangkan manfaat, menolak mudarat, dan tidak berguna apapun. Sementara perbuatan mereka hanyalah berkisar antara memerangi Allah, menghalang-halangi dari jalan Allah, mendukung kebatilan, menolak kebenaran, dan berbuat kerusakan di muka bumi, bukan kebaikan. Maka kamu harus menyucikan rumah termulia dan tersuci dari mereka. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, yakni tahun 9 Hijriah ketika orang-orang berhaji dengan Amir Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW mengutus sepupunya Ali bin Abi Thalib agar mengumumkan pemutusan hubungan dari Allah kepada orang-orang musyrik pada hari Haji Akbar. Maka dia mengumumkan bahwa setelah tahun ini orang-orang musyrik tidak boleh berhaji dan orang yang telanjang tidak boleh tawaf di Ka'bah. Najis yang dimaksud di sini bukan najis badan, karena orang kafir adalah suci badannya sebagaimana yang lain, dengan dalil bahwa Allah Ta'ala menghalalkan menggauli istri yang ahli kitab dan tidak memerintahkannya agar mencuci apa yang terkena darinya. Dan kaum muslimin sendiri selalu bergaul dan bermuamalah dengan orang-orang kafir dan tidak dinukil dari mereka bahwa mereka merasa jijik seperti mereka jijik terhadap benda najis. Akan tetapi yang dimaksud di sini adalah najis maknawi, yaitu syirik mereka. Sebagaimana tauhid dan iman adalah kesucian, maka syirik adalah najis. Firman-Nya, wa in khiftum, dan jika kamu khawatir, maka kaum muslimin ailatan, menjadi miskin, akibat melarang orang-orang musyrik dan mendekati Masjidil Haram, di mana sarana-sarana dunia terputus darimu karena itu. Fasawfa yughnikumullahu min fadlih, maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari karunia-Nya. Rizki tidak terbatas pada satu pintu dan tempat saja, bahkan tidaklah satu pintu tertutup kecuali pintu-pintu lain yang banyak akan dibukakan. Karena karunia Allah sangatlah luas dan kemurahannya amatlah besar, khususnya bagi yang meninggalkan sesuatu karena mengharap wajahnya yang mulia. Karena sesungguhnya Allah adalah zat paling pemurah di antara para pemurah, dan Allah telah membuktikan janjinya dengan menjadikan kaum muslimin berkecukupan dengan karunia-Nya dan membentangkan rezeki untuk mereka yang membuat mereka menjadi orang-orang kaya dan penguasa yang terkaya. Firman-Nya, insya'a, jika Dia menghendaki, mengaitkan karunia kekayaan dengan kehendak-Nya, karena kekayaan di dunia bukan termasuk konsekuensi iman dan tidak menunjukkan kecintaan Allah. Oleh karenanya Allah menggantungkannya dengan kehendak-Nya, karena Allah memberikan dunia kepada yang Dia cintai dan kepada yang tidak Dia cintai. Dan Dia tidak menganugerahkan keimanan dan agama kecuali kepada yang Dia cintai. Innallaha alimun hakimun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
yakni ilmunya luas, mengetahui siapa yang layak diberi kekayaan dan siapa yang tak layak, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan sesuai dengan posisinya. Ayat yang mulia ini yakni firman-Nya fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini, menunjukkan bahwa orang-orang musyrik sebelumnya adalah pemimpin dan penguasa di Baitul Haram. Kemudian setelah Fatu Makkah, kepemimpinan tersebut berpindah kepada Rasulullah dan orang-orang mukmin. Meski mereka tetap tinggal di Makkah Mukarramah, kemudian turunlah ayat ini. Dan ketika Nabi SAW hendak wafat, beliau meminta agar mereka diusir dari Hijaz. Semoga tidak ada dua agama padanya. Sehingga tidak ada dua agama padanya. Semua itu demi menjauhkan orang kafir dari Masjidil Haram. Ia termasuk ke dalam firman Allah, fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hada. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.